Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir mata kuliah dari Object Oriented Programming, di mana kami membuat aplikasi Android yang bernama PCB atau Personal Computer Builder. Next. Di sini ada beberapa anggota kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Ahmad Zufar, lalu ada Fadila Akbar Suherman, ada Frederick Daniel, ada Muhammad Ilham, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Naura Ashifa. Daftar isi dari topik-topik yang akan kami bahas untuk 15 menit ke depan. Yang pertama ada background dari pembuatan PCB, lalu ada fitur-fitur yang kami buat dari aplikasi PCB, lalu ada tools dan resource yang kami pakai, dan kodenya. Next. Yang pertama, ini adalah topik background atau latar belakang dari pembuatan. Nah, untuk latar belakang ini, seringkali untuk membangun PC, banyak orang yang sulit atau rumit dalam mempertimbangkan proses pemilihan komponennya, contohnya kayak kompatibilitas atau spesifikasi. Oleh karena itu, kami ingin membuat aplikasi yang dapat membantu orang memilih komponen mereka sendiri dengan mudah dan tanpa khawatir tentang kompatibilitas serta spesifikasinya. Orang itu dapat memilih komponen apa yang mereka inginkan sesuai dengan selera, anggaran, dan orang lain juga dapat memilih PC yang sudah dirancang dari kami dengan kisaran harga yang telah kami tetapkan. Next. Ini adalah deskripsi, jadi berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar proyek kami ini memiliki tujuan untuk membantu dan memudahkan bagi yang ingin membangun PC. Oleh karena itu, kami memiliki 3 fitur utama. Yang pertama itu adalah layanan simulasi perakitan PC, lalu yang kedua itu rekomendasi desain PC berdasarkan anggaran, lalu yang ketiga itu menghubungkan pengguna dengan pasarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami mengenai fitur-fitur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di aplikasi PCB. Ya, selanjutnya. Jadi fitur kami itu ada 2, yaitu mendesain PC simulation dan pick PC design. Jadi yang fitur pertama ini pengguna dapat memilih sendiri komponen berdasarkan apa yang ingin mereka gunakan untuk PC, berapa anggaran yang mereka miliki, atau menyukai bagian yang sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Dengan fitur seperti itu dapat memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk memilih sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian fitur kedua adalah user dapat memilih PC desain yang sudah kami desain dengan berbagai range harga sehingga user dapat dengan mudah memiliki desain berdasarkan budget yang mereka miliki. Nah, fitur yang kedua ini sebenarnya lebih cocok untuk orang-orang yang masih awam atau orang-orang pengen langsung instan gitu untuk memilih PC yang sesuai dengan mereka inginkan, seperti itu. Selanjutnya. Kemudian tools dan resource yang kami gunakan untuk membuat atau merancang aplikasi PCB ini. Ya, selanjutnya. Jadi tools yang kita gunakan secara garis besar itu kita menggunakan 3, yaitu ada Android Studio, Visual Studio Code, dan Heroku. Nah, untuk Android Studio Code ini kita membuat tampilan UI-nya. Jadi biar para pengguna bisa melihat tampilan aplikasi tersebut sebagaimana. Dan ini Android Studio Code ini menggunakan bahasa XML. Jadi kita menggunakan bahasa XML untuk membuat tampilan front-end-nya. Kemudian untuk mengintegrasikannya juga kita menggunakan bahasa Java yang ada di Android Studio Code. Lalu untuk membuat JavaScript-nya, untuk menghubungkan dengan back-end-nya, kita menggunakan Visual Studio Code. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah Heroku, di mana fungsi Heroku ini adalah tempat untuk menyimpan database kita dan menghubungkan dari yang kita sudah buat back-end-nya, sehingga saat kita menjalankan aplikasinya kita tidak menggunakan lagi localhost, tapi kita sudah menggunakan IP address kita masing-masing, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai code. Oke, jadi sekarang saya ingin melanjutkan penjelasan dari Fadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari aplikasi kami. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi yang diimplementasikan, jadi saya ingin membahas mengenai kode proyek kami dulu, di mana di sini kami menggunakan 3 buah jenis bahasa pemrograman utama, ya. Itu pertama tentunya adalah Java, di mana Java ini adalah sebagai struktur utama program yang berisi logika-logika dan juga fungsi-fungsi untuk menjalankan aplikasi kami. Di sini ada berbagai jenis, ya. Ada yang digunakan untuk sebagai activity yang akan
melakukan aktivitas pada tiap halaman-halaman di aplikasi. Ada juga sebagai mungkin card view adapter dan juga fragment. Selain itu juga ada sebagai CRUD API yang akan melakukan request menuju backend kami. Oke. Selain itu kami juga ada menggunakan JavaScript yang tadi sudah dijelaskan untuk sebagai backend dan melakukan request kepada backendnya, yaitu menggunakan backend Heroku. Kemudian yang terakhir adalah kode XML, di mana di sini berisi kode-kode untuk sebagai tampilan dari UI aplikasi kami seperti itu. Oke, kembali lagi di sini kami mengimplementasikan 7 buah materi ya yang sudah diajarkan di kelas pemrograman orientasi objek, di mana ada kelas, polymorphism, inheritance, encapsulation, array, collection, dan juga exception. Oke, pertama saya akan membahas mengenai kelas, di mana kelas ini seperti yang kita sudah tahu adalah merupakan tempat yang sebagai tempat untuk mengakses objek, di mana di sini tuh terdapat macam-macam, ada fields, ada juga method dan juga constructor, di mana field itu berisi komponen dari objek itu sendiri. Contoh di sini fields-nya seperti ada ID, ada name dan sebagainya. Kemudian juga ada constructor yang merupakan metode khas dari kelas tersebut. Di sini ada CPU ya, di mana kelas CPU ini dia mempunyai constructor public CPU. Kemudian ada juga metode-metode lainnya yang akan melakukan behavior terhadap objek ini, seperti itu. Oke, kemudian polymorphism, di mana polymorphism ini adalah kita mengakses beberapa metode dari kelas parent atau superkelasnya, di mana metode ini akan berbeda dengan metode yang ada di parent class tadi. Untuk polymorphism ini ada override dan juga ada overload, di mana di sini kita menggunakan override untuk polymorphismnya. Di sini pada contoh pada CPU adapter terdapat 2 kali override, yaitu di isEnabled dan juga get top down view. Oke, mungkin selanjutnya dapat lanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah inheritance, di mana inheritance itu adalah suatu konsep di Java ketika suatu kelas itu mewarisi suatu metode yang akan diimplementasikan di kelas lainnya, di mana metode yang akan diwariskan itu diambil dari superkelasnya atau parent kelasnya. Contohnya di sini adalah kita gunakan pada kelas PC Build Activity, di mana dia itu melakukan inheritance terhadap kelas UpCompat Activity sebagai parent kelasnya untuk mengambil metode-metodenya yang nanti akan digunakan pada kelas PC Build Activity, dan juga di sini dia melakukan implement terhadap interface after view, di mana kedua kelas tersebut itu merupakan jenis kelas yang sudah termasuk general untuk mengimplementasikan berbagai metode pada Android untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentunya. Mungkin untuk materi selanjutnya ada encapsulation, yaitu suatu metode yang akan melakukan bundling terhadap data dan metode dalam kelas. Contohnya di sini adalah getter setter dalam suatu kelas, yang mana gunanya sendiri seperti pada namanya sudah sesuai ya. Kalau pada getter dia akan mengambil data berdasarkan objek yang ada di dalam metodenya, dan setter dia akan melakukan set atau menentukan isi dari data yang ada pada metode tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah array, di mana array itu adalah suatu jenis objek yang bisa menampung suatu kumpulan data yang tipenya itu sama. Contohnya pada di array yang di contoh CPU link, di mana di situ dia menyimpan suatu tipe data berupa string yang disimpan dalam array, di mana isinya itu adalah kumpulan dari link-link yang akan dipakai pada variabel CPU link. Mungkin materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah collection, di mana collection ini menjadi kumpulan dari interface yang bakal digunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan
berbagai elemen ke dalam suatu kesatuan yang mana collection ini bakal menyimpan isi berupa list yang jenisnya adalah array list. Nah, collection kita di sini itu berupa kumpulan array list yang bakal dipakai untuk komponen-komponen sesuai dengan kategorinya seperti CPU, GPU, RAM, dan lain-lainnya. Untuk materi selanjutnya, mungkin materi selanjutnya adalah exception, di mana exception sendiri itu adalah digunakan ketika ada suatu event yang bisa merusak atau mengacaukan suatu jalannya suatu function, di mana ketika terjadi exception ini bisa dilakukan termination atau dilakukan penampilan sebuah error message. Pada seperti contohnya di situ kita melakukan error message ketika terjadi kesalahan melakukan pengambilan data menggunakan bahasa SQL select. Jadi kalau misalnya kita tidak mendapatkan datanya, nanti bakal tampil error message. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berupa demo aplikasinya. Baik, untuk demo bisa dibandingkan dulu share screen-nya. Baik. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam demo yang pada ada di aplikasi kita. Nah, jadi untuk aplikasi kita, saat kita masuk pertama kali, maka kita akan masuk ke tampilan atau ke dalam halaman sign in. Di mana sign in ini berarti kita akan masuk kepada akun yang sudah terdaftar. Nah, namun bila kita tidak memilih akun, kita dapat memilih opsi, yaitu skip for now, yang mana kita langsung akan masuk ke dalam aplikasi sebagai guest, sebagai tamu, ataupun kita sign up. Di mana sign up ini adalah berarti kita akan daftar dulu, meregistrasi akun yang baru. Nah, baik. Untuk di sini mungkin kita akan masuk menggunakan sign in, menggunakan akun yang telah ada. Nah, baik, setelah sign in berhasil, maka kita akan masuk ke dalam tampilan utama dari aplikasi kita atau tampilan main menu. Nah, pada main menu ini kita akan ditampilkan 3 buah fitur utama dalam aplikasi kita, di mana 2 fitur ini adalah Your Own PC Builder, yang mana di sini kita dapat memilih komponen untuk PC kita sendiri, atau Pre-built PC, yang mana di sini akan ditampilkan desain-desain PC yang telah ada. Nah, untuk fitur tambahannya di bawahnya adalah kategori, di mana pada kategori ini kita dapat melihat lebih detail komponen-komponen yang ada pada database. Nah, untuk yang pertama, untuk Your Own PC Builder, kita dapat klik. Nah, di sini kita akan disodorkan kepada spinner atau list-list, di mana kita dapat memilih komponen-komponen yang kita inginkan. Yang dimana nantinya pada halaman ini, aplikasi akan mengkalkulasikan hasil akhir atau biaya keseluruhan dari komponen yang telah kita pilih. Nah, di sini misalkan kita akan memilih GPU, di mana sini kita akan memilih GPU. Di sini setelah ada list GPU, di mana misalkan kita memilih salah satu. Nah, di sini setelah ada harga kalkulasi sementara, yaitu di sini dari harga GPU-nya. Terus bila kita ingin memilih CPU, nah di sini harganya akan menambah juga. Jadi di sini bila kita memilih sebuah harga komponen, baik. Nah, di sini bila kita telah memilih seluruh komponen, di sini kita akan mendapat gambaran kasar dari berapa harga keseluruhan PC yang telah kita desain. Nah, di sini untuk fitur Build Your Own PC. Nah, selanjutnya ada fitur kedua, yaitu Pre-built PC, yang mana tadi sebelumnya telah dijelaskan, ketika kita bingung untuk memilih komponen PC sendiri, kita dapat memilih menggunakan desain yang telah disediakan. Nah, di sini untuk saat ini terdapat 3 buah contoh desain yang telah jadi, yaitu terbagi ke dalam 3 range harga, yaitu low tier, mid tier, dan juga high tier. Nah, di sini bisa terlihat previewnya seperti apa gambaran dari rakitannya, dan di sini kita dapat mengexpand untuk melihat detail dari rakitannya. Nah, untuk di detail ini ditampilkan yaitu deskripsi singkat dari desainnya, dari keseluruhan PC-nya, dan juga list untuk setiap komponen yang telah dipilih beserta dengan harganya dan juga harga keseluruhan dari PC-nya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini terdapat deskripsi singkat untuk menggambarkan desain dari PC ini untuk apa dan kemampuannya apa saja. Nah, sini terdapat list komponennya seperti GPU, motherboard, dan lain-lain. Terus di sini adalah harga akhirnya. Terus kita juga dapat melihat dari yang lainnya, yaitu dari mid tier-nya, sama terdapat deskripsi juga dan detail komponen dan harganya, dan juga di sini terdapat untuk yang high tier. Nah, jadi untuk yang choose your combination ini berarti kita dapat memudahkan pengguna untuk
memberikan saran atau rekomendasi satu desain dari sebuah PC. Nah, dari dua fitur utama tadi, bila user ingin melihat detail dari komponennya, user dapat pilih ke kategori. Di sini pada kategori telah disediakan kurang lebih 8 jenis komponen pada PC. Misalkan pengguna ingin melihat prosesor apa aja yang terdapat, di sini user bisa melihat terdapat berbagai jenis prosesor dan juga detail seperti spesifikasinya dan juga harganya. Terdapat juga untuk yang lain, GPU, motherboard, RAM, dan lain-lain. Terus bila user ingin melihat detail komponennya yang juga kondisinya pada market, pada pasar, di sini user bisa ngeklik tombol ini, yang mana nanti akan diarahkan kepada marketplace. Ini contohnya adalah pada Tokopedia. Nah, di sini user bisa melihat detailnya, detail dari harga pasar saat ini dan juga ketersediaannya pada marketplace. Nah, selanjutnya setelah user melihat kategori, di sini juga terdapat opsi tambahan, yaitu account management, di mana sini user dapat melihat profile, yang mana sini adalah detail profile, terdapat username, email address, dan juga passwordnya, yang mana nanti ketika user ingin memodifikasi akunnya, user dapat lakukan pada halaman ini. Nah, jadi baik, mungkin di sini adalah seluruh fitur yang ada pada aplikasi ini. Mungkin sekian demo dari saya dan juga sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.